Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di mana kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul amalan yang paling berat timbangannya. Karena kita sebagai seorang hamba Allah hendaklah betul-betul memperhatikan dan memikirkan tentang amal. Kalau disebutkan dalam hadis, dahulu Nabi mengatakan bahwa para malaikat itu ikhtasamu, bersengketa, berselisih mengenai amal-amal yang menggugurkan dosa dan amal-amal yang mengangkat derajat. Maka tentu sesuatu yang luar biasa ketika kita berpikir tentang apa amal, bagaimana beramal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada amal, yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, yang bisa memasukkan ke surga dan memasukkan dan menjauhkan aku dari api neraka." Ada lagi yang berkata, "Ya Rasulullah, ayyul amali a'zam aw afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ada lagi yang bertanya, "Hai Rasulullah, dullani ala amalin yuhibbuni Allah wa yuhibbuni an-nas." Tunjukkan aku amalan yang membuat Allah cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Subhanallah. Ternyata para sahabat, perlombaan mereka dan yang selalu mereka pikirkan adalah tentang amal, amal dan amal. Maka tentu akhi, kita pun juga yang memburu surga, menginginkan jannah, kewajiban kita adalah untuk berpikir bagaimana bisa kita beramal. Sebab untuk masuk surga tidak ditentukan hanya sebatas dengan ilmu, tapi masuk surga itu yang sangat menentukan adalah amal. Dan tentunya amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga disebabkan amalan kalian. Allah tidak mengatakan masuklah ke surga disebabkan ilmu kalian. Tapi Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amal kalian. Karena ilmu yang tidak menghasilkan amal, berarti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan amal yang tidak didasarkan kepada ilmu pun juga tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus dua perkara. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal. Maka ya akhwat Islam, kita yang menuntut ilmu pun juga harus berusaha bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan amal. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas tersimpan di dada. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas banyaknya hafalan, hafalan riwayat, hafalan Al-Quran, hafalan berbagai macam ilmu, tapi ternyata tidak terrealisasi di dalam amal. Ini tentu perkara yang Rasulullah SAW berlindung darinya. Adalah Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat,
Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah apa amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ada beberapa amal yang Nabi sebutkan itu amalannya berat sekali. Dan subhanallah, amal yang berat timbangannya itu ternyata Pak, tidak lelah kita. Amal yang sangat berat timbangannya tersebut ternyata tidak sulit untuk kita amalkan. Mudah insyaallah. Mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan untuk dia. Apa itu amal yang sangat berat timbangannya di sisi Allah dan paling berat timbangannya? Yang pertama, tauhidullah jalla wa ala. Ini mutlak. Ini yang paling berat timbangannya. Karena amal apapun tidak akan diterima tanpa tauhid. Maksiat sebanyak apapun bisa lebur dengan tauhid. Maka dari itulah ya akhwat Islam, mengapa dan sudah kita sering mengetahui mengapa para nabi dan rasul memulai dakwah dari tauhid, dan mengapa kita sangat ditekankan untuk belajar tentang tauhid. Karena memang itu ya, yang pertama dia kunci amal, kunci surga. Yang kedua kunci diterimanya amal. Dan yang ketiga itu memang amal yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sukan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin amama al-khalaiqi yaumal qiyamah. Akan dipanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Fatu'radu lahu 99 sijillan. Lalu akan ditampakkan kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, ya abdi, alaka udhur, apakah kamu punya alasan? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatil hafizun, apakah para malaikatku yang mencatat amalanmu menzalimi kamu? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Lalu si hamba ini, lalu Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, kamu mempunyai kebaikan yang sangat besar di sisi kami. Dikeluarkanlah kartu la ilaha illallah. Inilah dia, kartu asyhadu an la ilaha illallah, kartu tauhid. Ternyata kartu tauhid ini berat sekali Pak di sisi Allah. Maka kemudian diletakkanlah 99 catatan yang isinya dosa itu di satu neraca, dan kartu la ilaha illallah dalam satu neraca lainnya. Apa yang terjadi Pak? Fathaqulatil bitaqah, beratlah kartu tersebut. Wa tashatis sijillat, dan ringanlah 99 catatan tersebut. Berarti subhanallah, tauhid itu ajib, luar biasa sekali ya akan Islam, azakumullah wa iyyakum. Semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin mampu menggugurkan dosa. Semakin tidak sempurna, semakin kurang mampu untuk menggugurkan dosa. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka akhi, perhatian kita kepada tauhid harus lebih dibandingkan yang lainnya. Sebab sudah kita tahu bersama ya akhi, karena tauhid itulah yang menyebabkan seorang hamba masuk surga. Orang yang wafat di atas kesyirikan, jangan harap dia masuk ke dalam surga. Dan jangan merasa bahwa kita sudah aman dari syirik. Jangan kita merasa pede, saya yakin saya tidak akan berbuat syirik. Jangan. Kenapa? Karena para nabi saja khawatir. Para nabi saja berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim AS dia berdoa, apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi juga SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukanmu dalam perkara yang aku tidak tahu, yang aku dalam perkara ya, dalam perkara yang aku tahu. Ya, aku mohon kepada Engkau ampunan ketika aku mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampunan. Nah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Masya Allah. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berlindung dari syirik. Maka itu kita jangan merasa bahwa kita ini saya insya Allah aman dari syirik. Insya Allah saya tidak akan berbuat syirik. Jangan kita merasa seperti itu. Justru kita terus berusaha mempelajari, mengkaji terus tentang tauhid. Apa itu tauhid? Bagaimana syirik? Bagaimana macam-macam syirik? Jangan sampai kemudian kita wafat di atas kesyirikan itu ya akhal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Jadi ini amal yang pertama, yang paling berat timbangannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Tauhidullah jalla wa ala. Amalan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang sangat berat dan paling berat. Apa itu? Zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Beliau bersabda, Alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Ajib, luar biasa kan, Pak? Ternyata seseorang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah memenuhi timbangan dia. Makanya Allah ya sangat cinta kepada hamba yang banyak memuji Allah. Kata Rasulullah, innallaha yuhibbu al-'abda idza akala aklatan yahmadu 'alaiha wa idza syariba syurbatan yahmadu 'alaiha. Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila ia makan sesuap, dia puji Allah, dan apabila ia minum seteguk, dia puji Allah. Subhanallah. Ternyata memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling beruntung di hari kiamat, kata Rasulullah, siapa? Al-hammadun, yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian kata Rasulullah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, zikrullah adalah perkara yang sangat kita tekankan. Allah menyuruh kita banyak berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun. Lalu Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, man humul mufarridun? Siapa mereka para mufarridun itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak, alladzina yuhtaruna bidzikrillah, orang yang merasa nikmat dengan zikir kepada Allah, orang yang merasa asyik dengan zikir kepada Allah, mereka telah mendahului kita, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sabda, ala ya unabbi'ukum bi afdalil a'mal wa azkaha inda malikikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling utama di sisi Rabb kalian,
dan paling suci di sisi raja kalian itu, yaitu Allah. Apa itu hai Rasulullah? Ya, bahkan lebih utama kata Rasulullah dari berjihad di jalan Allah. Apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling utama di sisi Allah, yang paling suci di sisi Allah, zikir. Subhanallah. Orang yang berzikir tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Iya tidak, Pak? Bapak ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, enggak perlu keluar tenaga banyak. Tapi pahalanya ajib. Ada seorang wanita yang bernama Khawlah atau Asma kalau tidak salah. Dia berkata kepada Rasulullah waktu itu, Asma yang sedang duduk, lewatlah Rasulullah SAW. Kemudian Asma berkata, ya Rasulullah, ini qad kaburtu. Hai Rasulullah, aku telah tua renta. Wa ajiztu, dan aku sudah lemah, hai Rasulullah. Fa'allimni bi'amal, ajarkanlah suatu amal kepadaku yang aku bisa amalkan ketika aku sedang duduk, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabbihillaha mi'ata marrah. Ucapkan subhanallah 100 kali. Niscaya pahalanya sama dengan engkau mempersiapkan, ya, memerdekakan budak-budak dari anak Ismail 100 orang. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Niscaya pahalanya sama dengan engkau mempersiapkan 100 ekor kuda perang untuk kamu wakafkan di jalan Allah. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali. Itu pahalanya sama kata Rasulullah dengan orang yang mempersiapkan 100 ekor unta yang dia infakkan di jalan Allah. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Sesungguhnya itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Bayangkan Pak, cuma duduk toh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Ternyata dapat pahala yang luar biasa, Pak. Ajib. Makanya Pak, yang namanya zikir itu Masya Allah, amalannya ringan, tapi pahalanya apa? Berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu kan zikir masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya, Pak? Akan menghapus 1000 kali 1000 kesalahan. 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1000 kali 1000 berapa? Hah? 1 juta. Akan mengangkat 1000 kali 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1 juta. 1 juta dong, 1000 kali 1000. Hah? 100 juta. Kebanyakan, Mas. Itu harus belajar lagi di SD. 1000 kali 1000 nolnya kan jadi 6. 1 juta dong. Padahal cuma mengucapkan itu masuk pasar. Masuk pasar mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung digugurkan 1 juta kesalahan, diangkat 1 juta kebaikan. Allahu akbar, ajib. Ini amalan yang ringan, sangat ringan, tidak butuh kepada tenaga, tidak butuh waktu banyak, tapi pahalanya ajib. Subhanallah, kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka zikir kepada Allah ternyata amalan yang sangat berat dan paling berat dalam timbangan amal seorang hamba. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, ya akal Islam. Ya, Allah berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang banyak, laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah, ya kata Islam, azakumullah wa iyyakum.
Perkara yang ketiga, yang itu Rasulullah sebutkan amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Apa itu ya akhi? Dan ini insyaallah yang akan kita fokuskan pada kajian kita kali ini. Apa itu? Al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ternyata menempati ranking paling atas di dalam masalah beratnya amal. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, laisa syai'un athqalu fil mizani indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya di sisi Allah dari akhlak yang baik. Allahu Akbar. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu pun. Syai' di sini nakirah fi siyaqin nafi. Ya, nakirah dalam bentuk peniadaan. Sehingga maknanya apa? Dalam kaidah usul fikih tufidul umum, mempunyai makna umum. Nabi mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun athqalu fil mizan, yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang adapun hadis yang saya sebutkan tadi dari Tirmidzi seingat saya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, wa innar rajul la yablughu manzilatas shaim al-qaim bi husni khuluqihi. Seseorang itu sampai kepada derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu sholat dengan akhlaknya yang baik. Masya Allah. Dia sholatnya mungkin yang wajib-wajib saja. Dia puasanya mungkin yang wajib-wajib saja. Tapi dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mengalahkan orang yang selalu sholat dan selalu puasa. Masya Allah. Akhi a'azakumullah, ini menunjukkan betapa pentingnya kalau begitu masalah akhlak, Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah di akhlak. Maka dari itulah ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, kalau kita perhatikan perhatian Islam terhadap akhlak ajib, luar biasa. Pertama, di antara perkara yang Nabi dakwahkan yang pertama kali di awal-awal Islam selain tauhid, akhlak. Yang pertama kali Rasulullah dakwahkan di awal-awal Islam selain tauhid, akhlak. Sebagaimana Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, dan kisahnya disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan? Madza ya'muru hadan nabi? Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Kata Abu Sufyan, yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa ya'muruna bis shalah was silah wal afafi was sidq. Nabi itu berkata, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan Nabi itu memerintahkan kami sholat, menyambung silaturahim, menjaga kehormatan, dan agar bersikap jujur. Lihat, Abu Sufyan di situ dikatakan Nabi itu mengatakan sembahlah Allah, jangan sekutukan. Kemudian Abu Sufyan apa? Nabi itu memerintahkan kami sholat, menyambung silaturahim, menjaga kehormatan diri, dan bersikap jujur. Akhlak. Berarti ikhwatal Islam, di awal-awal Islam yang Rasulullah tekankan akhlak. Saya mau tanya sama antum, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, beliau terkenal dengan apanya? Akhlak. Ya tidak? Ya. Beliau tidak terkenal dengan kekayaannya, tidak. Beliau terkenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah. Akhlaknya beliau luar biasa, ajib. Kalau begitu ya akhwan Islam, Masya Allah, betapa dahsyatnya pengaruh akhlak itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan masalah akhlak di zaman fitnah, di akhir zaman. Di akhir zaman yang dimana fitnah merajalela,
ternyata Nabi menekankan masalah akhlak. Hadisnya mana? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya dan Imam Nasai dalam Sunannya, dan hadis ini sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Umat Islam ini dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya akan ditimpa bala, fitnah. Beliau bersabda lagi, "Tsumma taji'ul fitan fayuraqiqu ba'daha ba'dha." Kemudian nanti akan datang fitnah-fitnah, di mana fitnah setelahnya terasa lebih berat dibandingkan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati tsumma tankashif. Akan datang fitnah, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Kemudian fitnah itu hilang. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah bersabda, memberikan solusi di zaman fitnah. Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang mengharapkan Allah, siapa yang ingin diselamatkan dari surga dan dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Coba perhatikan Pak, ucapan Nabi tadi, siapa yang ingin dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka, apa kata Rasulullah? Hendaklah kematian itu mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maksudnya? Mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Maksudnya akhlak. Antum suka tidak orang datang dalam keadaan senyum sama antum? Suka? Kalau antum suka, senyumlah kepada dia. Antum suka tidak kalau ada orang yang bertutur kata sopan santun sama kita? Suka? Maka kita pun juga harus datang dengan tutur kata yang sopan kepada dia. Apa yang kita suka untuk didatangi dengannya, maka datangilah manusia dengan hal seperti itu. Itu namanya akhlak. Ternyata lihat, di akhir zaman, di mana di akhir zaman banyak fitnah-fitnah yang melanda, ternyata yang Nabi tekankan kepada umatnya akhlak. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Subhanallah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Bukan saya tidak mengatakan saya yang paling baik akhlaknya, akan tetapi kita tentunya ya akhi berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Ini amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya pembahasan ini kita akan fokuskan pada masalah akhlak, karena Rasulullah tegas mengatakan bahwa ya akhlak itu adalah merupakan amalan yang paling berat di dalam timbangan. Maka kita ingin membahas bagaimana akhlak, karena pembahasan akhlak ya sangat sebetulnya menyeluruh Pak, menyeluruh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-akhlaqul karimah qisman. Akhlak yang baik itu ada dua macam. Akhlak ada dua macam, dilihat dari objeknya. Dilihat dari objeknya, akhlak ada dua macam. Apa itu? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah gimana Mas? Selama ini kita sudah berakhlak nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu akhlak kepada makhluk Allah. Berarti masuk padanya akhlak kepada Nabi, masuk padanya akhlak kepada orang tua, masuk padanya akhlak kepada para ulama,
akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para umara, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kerabat, keluarga, akhlak kepada sesama muslim. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa ya. Jangan sampai akhi kita melecehkan masalah akhlak akhi. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah, sesungguhnya fulanah ya tusalli bil lail. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu suka salat malam, wa taf'alul khair, banyak berbuat kebaikan, wa tasum, dia suka puasa sunnah, wa tasaddaq bi asya' katsirah, dan dia pun hai Rasulullah suka bersedekah dengan sedekah yang banyak hai Rasulullah, walakinnaha tu'ti jarataha bilisaniha, akan tetapi hai Rasulullah wanita ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana hai Rasulullah status wanita ini? Apa kata Rasulullah? Laisa fiha khair, tidak ada kebaikannya wanita tersebut. Innaha min ahlin nar, sesungguhnya wanita tersebut penduduk api neraka. Masya Allah Pak. Yang mengejutkan dalam hadis itu, Nabi mengatakan tidak ada kebaikannya wanita tersebut. Padahal disebutkan tadi dia selalu sholat malam, dia selalu puasa sunnah, dia selalu bersedekah dengan perkara yang banyak, dia banyak berbuat kebaikan. Tapi gara-gara lisannya gak punya akhlak, menyakiti tetangganya, apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, berat ternyata Pak. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, setiap kita ya berusaha untuk bagaimana sikap kita ya terhadap manusia. Kalau antum ingin melihat dan ingin tahu bagaimana kita, lihat tetangga kita. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat hai Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ahsin, berbuat ihsanlah. Apa kata orang ini? Hai Rasulullah, dari mana aku tahu? Min aina adri, dari mana aku tahu? Annani qad ahsantu, bahwa aku telah berbuat ihsan. Dari mana aku tahu ya Rasulullah bahwa aku sudah menjadi orang yang baik? Dari mana aku tahu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Pak? Sal jiranaka, tanya tetangga-tetanggamu. Kalau tetanggamu berkata kamu baik, kamu orang baik. Kalau tetanggamu berkata kamu bukan orang baik, maka kamu bukan orang baik. Masya Allah. Lihat akhi, kalau kita pengen tahu orang tuh baik atau enggak, tanya tetangganya tuh. Iya. Berarti itu menunjukkan betapa nilai akhlak itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala ya akal Islam azakumullah. Akhlak kepada hewan. Islam perhatikan. Rasulullah SAW dan insya Allah antum semua tahu hadisnya itu. Ada seorang wanita diadab dalam api neraka gara-gara hirrah, gara-gara kucing. Kucing, kenapa? Dia penjarakan tuh kucing, nggak dikasih makan, nggak kasih minum sampai mati. Gara-gara itu kata Rasulullah dia diadab dalam api neraka. Gara-gara kucing ternyata. Maka dari itulah ya akhlak Islam azakumullah wa iyyakum. Mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita ya. Karena sesungguhnya ya akhlak ini di zaman sekarang memang sangat dibutuhkan sekali. Sunnah di mata manusia terlihat terkadang menyeramkan. Orang berjenggot di atas mata kaki, jidatnya hitam. Terkadang orang udah image-nya buruk duluan. Jangan-jangan ISIS, teroris, dan yang lainnya. Sudah begitu wajahnya nggak pernah senyum, selalu cemberut,
abasa wa tawalla, ya, bermuka masam dan berpaling.